Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama-sama dalam acara Nyangkuters ya. Kemarin kita udah bahas tentang CPRO ya. CPRO yang rilis audit report di Q4-nya. Kemudian ada yang jadi pertanyaan saya gitu ya, apakah momentum rilis audit report di mana revenue-nya naik, equity-nya naik, hutangnya turun, apakah akan berdampak kepada pergerakan harga sahamnya gitu yang masih di 52, 53. Nah, ternyata si CPRO itu, CPRO ini malah ditutup di 50 teman-teman ya. Nah inilah yang jadi pertanyaan saya ya, momentum keluarnya laporan keuangan itu akan direspon seperti apa nih oleh pasar gitu ya. Apakah 50-nya ini alami ataukah ada pihak-pihak yang sengaja nih menurunkan untuk nanti bisa diangkat lagi. Ini di CPRO ini biasanya memang agak-agak bikin banyak yang terjerembab gitu ya. Ini udah kita antisipasi kemarin ya. Jadi dari rilis CPRO di mana kenaikan labanya 7 sekian persen, kemudian ada restrukturisasi utang yang on progress dan lain sebagainya, malah direspon secara negatif gitu ya, dari 52 turun ke 50. Nah ini nih seninya investasi di pasar modal itu ternyata seperti ini. Perlu mental, perlu kesabaran, jangan panikan, yang penting kita balik ke yang namanya fundamental gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas yang baru rilis audit reportnya yang lain, yaitu FVCT. Nah, FVCT ini termasuk saham yang saya amati ya teman-teman ya. Nah saya amati sejak dia IPO nih, sejak dia IPO di tahun 2000 berapa ya, 2023 nih, di awal Januari kalau nggak salah. Dan ini termasuk perusahaan yang IPO-nya sukses, oversubscribe sampai 344 kali. Nah cuma setelah IPO harganya berangsur-angsur turun dari harga perdananya di 100 berapa ya, 150, 159 ya, close nya open close di 159 nih. Jadi dulu ketika IPO dia harganya di 159. Nah setelah itu dia turun sampai sebelum adanya kenaikan di hari ini. Hari ini dia cukup signifikan naiknya dari 70 ya, dari 70 dia tiba-tiba naik. Nah ini kenaikan ini wajar atau enggak, nanti bisa kita gali bersama ya. Apakah ini terlalu over optimis atau gimana, merespon dari report yang baru nongol di Stockbit gitu ya, penyampaian laporan keuangan, di mana memang labanya ini meningkat sangat pesat dibanding tahun sebelumnya. Ini kita baru sekilas lihat informasinya teman-teman ya. Jadi untuk ini apa nih, saya belum buka. Nah ini nih ya, ini bahan untuk public, dia public expose. Nah, ini saya belum baca malah. Nah, jadi teman-teman yang mau tahu
perkembangan FVCT, rajin-rajin baca informasi-informasi seperti ini ya. Apakah itu kenaikannya wajar atau tidak wajar, nanti bisa ditemukan ahli lah. Nah, ini sekalian aja ya. Jadi FVCT ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan gitu ya, industri kayu lapis plywood gitu. Ada 4 pabrik berlokasi di 2 kota, Malang dan Jember. Nah, ini dia. Oke, kepemilikannya, struktur kepemilikan ini dimiliki oleh keluarga ini nih, kalau nggak salah ya, ini perusahaan keluarga juga sih, Ari Sunarko gitu ya. Dan masyarakatnya ini lumayan relatif kecil nih teman-teman, cuma 20%. Ya, kalau kita lihat historical ketika IPO dulu, maka ketika dia IPO pertama kali nih, 20% yang dilepas ke bursa itu jumlahnya pun, saham yang dilepas ke bursa itu termasuk sedikit, cuma 375 lembar gitu ya. Jadi total share dibandingkan si personel alih daya yang sama-sama angkatan IPO tahun lalu, nah ini jumlah sahamnya termasuk sedikit. Jadi ini punya nilai plus tersendiri kalau menurut saya sih, si FVCT ini, karena artinya nanti revenue per shares, dividen per sharesnya bakal lebih tinggi dibandingkan katakanlah si CPRO ataupun personal alih daya yang sekarang malah minus ya, minus 5 miliar. Nah, ini satu kelebihan dari FVCT, di mana publik cuma punya 20%, kemudian ketika IPO ini investor retailnya ada 6.142 tahun lalu. Nah, sekarang teman-teman, kalau nggak salah udah mulai turun ya. Nah, ini mana nih? Nah, ini dia. Di April 2023 dari 6.000 turun ya. 6.000 turun ke 5.000, ke 4.000 dari sejak IPO Februari, Maret, April. Kemudian Mei masih level 4.000-an. Terakhir saya pantau di Oktober masih di 3.400-an ya. Di Oktober atau November lah. Nah, terakhir saya lihat laporan per Februari ini tinggal segini, udah di bawah 3.000. Artinya investor retailnya udah semakin turun. Banyak retail yang keluar dari FVCT ini karena memang kinerja dari FVCT sempat kena sentimen negatif ketika di Q1 atau Q2 itu kinerjanya minus ya. Kita lihat di Stockbit secara key statistiknya teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini nih Q1 Q2 ini dia mengalami kerugian, jadi banyak retail yang keluar. Tetapi di Q3 ini terjadi positif, mungkin ini ngebalancing 2 periode ini ya. Dan di Q4, nah saya juga ini agak kecolongan ya Q4 karena tidak bisa memprediksi, ternyata di Q4 ini juga kinerjanya bagus banget ya. Jadi total selama setahun net income 2022 dari 24 miliar naik ke 41 miliar. Nah, ini yang menyebabkan harga sahamnya tiba-tiba naik 15 perak ya, dari 70 atau 69 di hari sebelumnya naik 15 perak atau hampir arak gitu ya, 22%. Nah, ini dia, mana tadi ya ini. Nah, jadi totalnya si FVCT ini dari sisi pemegang saham udah turun ya, turun menjadi 300-an. Nah, udah mulai dikit nih sebenarnya nih. Di Februari 24 nanti mungkin
Kita tunggu status per Maret, apakah lebih rendah dari ini atau naik lagi ke 3.000-an gitu ya total investor. Makin sedikit investor retail yang ada di satu saham itu katanya sih bikin pergerakan harga itu jadi lebih enak gitu ya. Kenapa? Ya karena dikit, tapi kalau banyak, nah itu jadi susah gerak katanya. Begitu. Oke, jadi temanya ini kita bahas tentang kinerja Moncer FECT full year 2023 ya. Ini termasuk saham yang saya jadikan pilot project dari sejak belajar beli saham IPO. Ya, cuma di Q1 Q2 sempat minus sehingga saya juga sempat nyangkut terus ya. Jadi boncos gitu. Dan sampai sekarang masih boncos. Karena nggak berani masuk lagi. Dan ternyata malah meroket gitu ya. Jadi pelajaran penting bahwa fundamental itu tetap harus kita pegang, jangan sampai kita kehilangan momen seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan nih, ketika revenue-nya naik, harga sahamnya tadi naik 15 perak, 22%, nah itu bakal naik lagi atau bakal balik ke level 70-an. Kenapa? Karena nanti kan biasanya itu dihubungkan dengan target dividen. Nah, laba tahun berjalan di 2023 ini naik teman-teman dari 14,6 miliar ke 41,6. Kalau kita proyeksikan dengan porsi dividen di tahun lalu sekitar 25%, maka proyeksi dividennya itu naik dari 2 perak menjadi sekitar 5,6 rupiah per lembar. Nah, nanti teman-teman yang mau dividen hunter, nah, bisa menjadikan ini patokan apakah harga yang terbentuk saat ini masih bisa naik lagi atau bakal balik dulu gitu ya, sampai nanti RUPS dan ada keputusan final berapa dividen yang dibagikan gitu. Kita balik dulu ke sini ya, bahas ke company profile perusahaan, bisnis usaha. Jadi dia ada 4 pabrik, Malang, Jember. Struktur kepemilikan retail cuma 20, ini cuma sedikit di bawah 3.000 investor retail, jadi dapat bintang 5 lah dari sisi pemilik retailnya ya. Ini manajemennya. Nah, bisnis usahanya kira-kira si FECT itu adalah membuat plywood seperti ini, jenis-jenis produknya ya. Terutama ini buat ekspor. Ada yang buat ekspor dulu ketika IPO itu dibilangnya ekspornya ke Amerika. Cuma sayangnya waktu 2-3 tahun yang lalu Amerika kena krismon, jadi penjualannya turun. Nah, ketika turun itu di Q1 Q2 langsung drop. 2002 juga kinerja 2003 atau 2002 ya. 2002 sempat drop dibandingkan dengan kinerja ketika di prospektus. Nah, mungkin sekarang Amerikanya udah mulai recovery kali ya, jadi mulai ada kegiatan ekspor lagi, mungkin seperti itu ya. Oke, ini adalah produk-produknya, bikin plywood seperti ini. Jenis produk ada natural veneer juga nih, kayak gini lah. Nah, ini dia pemasaran dan jaringan distribusi. Perseroan melayani lebih dari puluhan pelanggan baik domestik maupun internasional. Fokus utama saat ini yaitu pasar USA, Korea Selatan. Kedepan akan dikembangkan ke pasar dan khususnya Jepang. Nah, ini teman-teman ya. Nanti karena pangsa pasarnya ada ekspor, nanti teman-teman bisa lihat bahwa growth dari revenue dengan growth dari laba, nah itu menarik ya. Ada sedikit anomali gitu ya. Labanya cuma revenue-nya cuma naik katakanlah di bawah 10%, tapi labanya itu naik sampai 2 kali lipat. Penjualan lokal dan ekspor. Waduh, ini pantesan nih teman-teman nih.
Pada tahun 2003, segmen penjualan ekspor mencapai 84% dan lokal hanya 16%. Waduh, wonderful company ini. Nah, ini ternyata yang bisa menjelaskan kenapa si kinerja dari 2022 ini ngelonjak banget ya. Karena ekspornya tadi berapa? 80 ya. Kinerjanya 84% ekspor, pantesannya. Ditambah dengan kurs saat ini lumayan gede juga kan, 15.000 atau berapa tuh. Nah, sehingga di sini penjualan nih agak naik nih, dari 844 naik ke 948. Ini mungkin ada pengaruh dari fluktuasi mata uang juga mungkin ya. Dulu di kurs di sini berapa, sekarang di sini berapa, naik gitu. Oh, keren. Nah, kita lihat yang lain nih, dari beban nggak naik tinggi ya. Laba brutonya ini yang lumayan nih, yang menyebabkan year on year-nya labanya naik dari 14 ke 41. Beban usaha juga 58 ke 59. Nggak naik jauh teman-teman. Jadi dari sisi efisiensi ini oke banget ya. Luar biasa. Oke, jadi ternyata terjawab karena ini segmen penjualannya adalah ekspor 84%, lokal 16%. Jadi dengan segmennya ke Amerika, Korea Selatan, dan nanti ke Jepang, ini menurut saya di 2024 kayaknya bakal menarik ya untuk kita jadikan sebagai project nabung saham. Nah, saya udah oret-oret nih teman-teman ya, buat nabung saham FVCT nanti dengan target dividennya kalau ngacu ke 25% dividen payout ya. Nah, kita akan coba nabung lagi dengan 100.000 perak per bulan. Nah, kira-kira nanti simulasinya seperti apa. Tapi ini belum kita exercise ya, kita baru oret-oret dulu lah. Kita lihat lagi ke ini, ke public expose-nya, pencapaian terkini. Pendapatan 948 miliar, naik 12% dibanding tahun sebelumnya 844. Laba kotor tadi 131 ya, juga naik 66% dibanding tahun 2002 yang cuma 79 miliar. Laba 41 miliar, naik 183% dibanding tahun 22. Nah, ini dia ya. Waduh, bener-bener nih wonderful company. Pencapaian terkini, total aset tahun 2003 naik sebesar 19% karena adanya peningkatan pada aset tidak lancar perseroan. Hutang naiknya 4,9. Jadi utang kenaikannya lebih rendah dibanding asetnya. Total asetnya ini growth-nya lumayan. Equity ini juga naik tinggi ya, karena labanya tadi naik cukup besar sehingga total saldo ekuitasnya juga ikut naik. Jadi dari sisi aset dan ekuitas ini growth, perusahaan yang lagi tumbuh ini cukup menjanjikan buat kita koleksi ya. Posisi keuangan, total asetnya seperti ini 567 miliar, naik dari 474. Total liability naik 5% tadi ya, equity juga naik sekian. Ini pendapatan naik 12%, beban pokoknya cuma naik 6%. Nah, ini nanti menarik teman-teman. Kalau kita lihat di ekspor di laporan keuangan, biasanya di mana-mana biaya pegawai itu naik kan. Nah, kalau si FVCT biaya pegawai malah turun. Aduh, ini lucu juga nih. Mana tadi ya? Saya baru sekilas aja melihat scanning di
laporan keuangan yang baru nongol di sore tadi gitu ya. Nah ini dia, ini di beban usaha ya teman-teman nih. Ini salah satu kelebihan dari FECT, revenue-nya naik tinggi, beban usahanya stabil nih. Ini biaya ekspor 31 ke 34 ya dikit ya. Nah lihat nih, gaji upah tunjangan di 2022 24 miliar, sementara di 2003 ini turun 20. Waduh. Ini gimana ceritanya bisa kayak gini ya, labanya gede bayar gaji turun gitu, hebat banget. Nah, mungkin ini karena ini kan pabrik ya, jadi banyak turnovernya tinggi, kemudian juga mungkin skill yang dibutuhkan untuk level pelaksana atau operator atau yang di apa namanya, di istilahnya tuh ada di site tadi ada 4 pabrik kan. Nah itu mungkin yang udah senior keluar diganti yang baru, sehingga tidak ada gejolak kenaikan upah gitu, semuanya UMR karena pada baru tenaga rekruternya mungkin yang baru gitu, mungkin seperti itu ya. Rasio keuangan, rasio lancar 169, return on asset tentu naik karena labanya naik, EBITDA juga naik. Nah, rencana pertumbuhan dan strategi, ekonomi global terus melambat, memberikan dampak yang cukup signifikan. Nah ini tantangannya karena ini adalah ekspor, sehingga perlu memilih negara-negara yang tidak terkena dampak resesi gitu ya. Kinerja sektor kayu terus melambat sepanjang tahun 2003 dan yang dipengaruhi oleh menurunnya ekspor, persaingan harga dengan eksportir kayu lainnya, serta tekanan dari pembeli. Oke, ini adalah tantangannya ya. Dalam menghadapi kondisi tersebut, perseroan mengupayakan hal-hal berikut: menjalankan kinerja operasional yang unggul dan efisien. Oke, menjaga kepercayaan pelanggan. Oke lah, ini ya strategi untuk di tahun 2024 gitu. Oke, ini adalah sekilas public expose-nya. Ini saya baru tahu ya, Wijaya Cahaya Timber 29 nih public expose gitu. Jadi keburu ngelepas FECT-nya di harga 70 malah aja. Ya belum rezeki lah gitu ya. Oke, jadi balik lagi teman-teman ya ke core of the core dari kinerja moncer FECT ini udah terjawab. Ternyata penyebab revenue naik, penyebab dari laba naik karena memang 84% penjualannya adalah ekspor. Nah, sehingga kalau penjualannya ekspor berarti ada faktor tingginya kurs rupiah mungkin yang mempengaruhi ke penjualan sini ya. Nah, jangan lupa ini cuma sekedar DYOR, do your own research, biar kita bisa eksplorasi, nggak salah beli. Walaupun udah dieksplorasi ternyata masih belum cuan, ya itu tinggal kesabaran nanti ya. Kayak kemarin CPRO udah diulik, ternyata hari ini malah turun dulu ya, ngusap dulu. Mudah-mudahan kedepannya bisa rebound lah ya, karena kita yakin secara fundamental udah on progress. Nah ini masih dalam tahapan untuk target gajian dividen ya, untuk menganalisa saham yang memang layak nih teman-teman ya. Ini udah setahun saya amatin dari sejak IPO, kemudian analisa ala kadarnya, fundamental segala macam, sampai evaluasi portfolio nih, dan hasilnya ini boncos gitu ya, karena di Q1 Q2 tahun lalu sempat minus, dan
karena kalau nggak di cut loss kita nggak bisa belajar saham yang lain. Kalau kita dananya floating loss gitu ya, kita ngejar jam terbang untuk belajar dulu. Jadi di tahun awal itu memang untuk bisa cuan itu susah ya. Mendingan kita perbanyak portfolio yang kita kaji gitu ya. Nanti setelah di setahun ini boncos, tahun berikutnya mungkin udah mulai terpetakan plus minus ataupun peluang dan ancaman dari si emiten yang kita pilih gitu ya. Nah, untuk gajian dividen si FVCT ini kelihatannya menarik nih teman-teman. Kenapa menarik? Karena dia yieldnya kemungkinan di atas 5-6% nih ya. Kalau proyeksi target dividennya sekitar 6, yaitu dari ini nih, dari mana tadi ya, target dividen. Nah ini dengan laba tahun berjalan seperti ini teman-teman ya. Oke, ini 2003. Nah ini adalah posisi equity-nya di 2023, kemudian ini saldo labanya 41 ya. Kalau saldo labanya 41 dengan dividen payout ratio-nya di 25%, kemungkinan total lembar sahamnya segini, maka dividen per share-nya di 5,6 gitu. Atau dibuletin lah jadi 6 ya. Nah, kalau target dividennya 6, berarti seandainya harganya saat ini kita pakai 81, ini yieldnya adalah di 7%. Seandainya misalkan nanti naik ke 100 nih, masih di atas 6% teman-teman ya, masih oke. Jadi layak untuk kita masukkan target ini. Nah, nabung saham nih. Kenapa? Karena yieldnya cukup tinggi. Nanti kita masukin ke sini teman-teman ya, ke simulasi, atau bukan simulasi ya, target perencanaan kita untuk nabung dikit demi dikit, karena emiten yang kita gali ini ternyata udah menunjukkan kinerja yang oke gitu ya. Target saya nanti tiap bulan beli 100.000. Nah, nanti misalkan di Juni atau Juli kita dapat dividen, katakanlah dividennya, nah ini tergantung nih, nanti teman-teman kalau mau target dengan dividennya 50.000 misalkan ya. Kalau kok ini gede banget ya, bentar kali 100 target saham, kok ke situ ya, harga saham ke sini. Oh ini salah nih, harusnya ke sini. Nah ini harganya kita balikin lagi di 81. Jadi simulasinya ya, kalau teman-teman modalnya cuma 100.000 ya, ini katakanlah nanti dividennya sekitar 70.000 ya. Nah 7.000 kalau harganya tetap stabil 81 ya. Jadi dengan yield 7%, kita modal awal di 97.000 atau 100.000. Nah berarti kita mulai dengan 12 lot. Nah, jadi di sini 12 lot, kita 12 ini tadi 81 ya, 81 apa 8 mana tadi, oh 83. Nah di April 83 kita mulai nabung
kemudian harganya bukan harga apa namanya, jumlah lotnya 12 gitu ya, dengan total tiap bulan 100 berarti ya sekitar 12 biji lah ya. Nanti berarti di Juni itu kita bakal dapat DVD-nya 7.000 perak. Juni, mana Juni ini ya, Juni. Nah, kita masukin di sini gajian dividen di Juni, berarti ini 7.000, kita link ke sini ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa punya simulasi seperti ini. Nah, di Juni katakanlah proyeksi dividen, nanti payback period segala macam bisa kita ketahui ini di sini ya. Kalau memang ada paybacknya. Nah, nanti kita katakanlah di tahun-tahun berikutnya kok 18 ya, dividen per share-nya dari 6 kita misalkan dia tumbuh sebanyak ya 10% lah ya, atau jangan 20% lah, dividennya tahun depan misalkan 7, sehingga di 2025 dividen yang kita dapat 100 perak dari 7.000 ke sini. Kenapa? Karena jumlah sahamnya kita udah bertambah nih 95. 95 dari mana? Bentar nggak nih 95 ya? Kayaknya salah. Ini gara-gara di insert kayaknya ada yang salah ini. Total D381. Oh, ini harga. Oh ya bener. Ini harga saham. Total lot yang dibutuhkan ini segini, oke. Kemudian ini kali ini di 2006 lot yang dibutuhkan ini, oke. Oke ya. Nah, ini prediksi atau proyeksi harga di 2006 di 100-an ya. Oke. Nah, dengan nabung 100 ya, per bulan kita beli 12 slot, nanti target nabung saham kita adalah 265 lot. Dari mana ini? Dari sini. Gitu teman-teman ya. Jadi dengan nabung tiap bulan 100 selama 24 bulan atau 25 bulan ya, total target kita dari program nabung saham yang ini nih, berarti ini target nabung sahamnya 265 lot. Nah, nanti ketahuan deh ya, kalau nabungnya misalkan duitnya banyak, mau 1 juta ya, berarti kan totalnya lebih banyak ya. Ini simulasi yang masih on progress dari beberapa emiten yang sudah saya usahakan untuk diamati, yaitu ada LPPF, CPRO. Tapi CPRO ini karena belum pernah bagi dividen agak bahaya juga ya kalau naruh banyak-banyak ke situ. Kita coba yang murah-murah aja, tapi yang penting ilmunya dapet gitu ya. Kalau ilmunya dapet, nanti itu udah bisa jadi role model buat kita mengcopy paste kepada emiten lain. Itu sih ya tujuannya itu. Oke, jadi ini DYOR-nya nabung saham tuh konsepnya seperti itu, mudah-mudahan sih gitu ya, biar benar-benar bisa gajian dividen nih tahun depan nih 2023 sampai Q1 nih masih boncos. Nah, ini adalah moral story-nya ya, biar kita bisa dari keboncosan kita bisa kita ajarkan ke anak cucu tentang investasi yang benar gitu ya, biar investasinya nggak nebak-nebak.
Kenapa? Karena ya nyari kerja makin susah lah ya. Mendingan kita ajarin, kita bimbing berdasarkan pengalaman kita dari keboncosan yang saat ini kita alami. Masa sih kita nggak bisa ngajarin gitu ya, di mana salahnya, di mana boncosnya. Jadi kalau kita udah ngamatin misalkan saham EWCT, ya udah anak cucu kita suruh nabungnya di sini juga gitu. Mereka jadi follower aja gitu ya teman-teman, agar mereka kelak bisa dapat gajian dividen kayak Sandiaga Uno. Yang kedua adalah targetnya kita mengutin harta karun di pasar modal dari dividen-dividen ini ya. Ada 200 triliun lebih dividen di pasar modal, masa anak cucu kita nggak kebagian? Kira-kira begitu ya. Nah, orang yang udah dividen investing ya seperti itu, jadi mereka bener-bener ngincer, pingin kecipratan recehan dari 200 triliun yang dibagi-bagi nih di pasar modal ini ya. Di mungkin Januari atau Maret sampai Juni itu adalah musim bagi dividen, jadi jangan sampai kita nggak kebagian gitu ya. Kita cuma ngarep bansos doang gitu. Nah, kita bansosnya itu dari dividen di pasar modal ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah roadmapnya kenapa kita mesti berinvestasi di pasar modal ya. Meskipun mungkin sekarang buat orang-orang yang ngejar kripto, investasi di saham itu udah tidak menarik ya. Itu buat yang memang udah jam terbangnya di pasar modal udah hatam gitu ya. Tapi kalau buat yang awam-awam, menurut saya lebih enak belajar di pasar modal ini. Kenapa? Karena pengetahuan kita jadi nambah. Kita belajar CPRO jadi tahu tentang bisnis perikanan gitu ya. Kita belajar FECT jadi tahu tentang bisnis yang berhubungan dengan nanam jabon, nanam sengon. Kita belajar LPPF jadi tahu bisnis retail, bisnis jualan online. Tapi kalau cuma di kripto doang, iya mungkin ya gitu, lebih gede cuannya. Cuma buat yang baru mengenal investasi tidak direkomendasikan gitu. Mendingan kita bertahap aja biar mental kita juga lebih terbentuk gitu. Karena yang gini-gini nih, kalau cuan dikit, boncos dikit, mental terganggu. Nah, ini kira-kira yang bisa menjawab kenapa dividen yang ada di pasar modal ini dari tahun ke tahun ini makin naik ya. Ini 2023 laba Bank Mandiri masih di 41. Mungkin di 2004 ini kinerja Bank Mandiri labanya udah di atas 50 triliun kalau nggak salah ya. Nah, jadi dengan populasi penduduk yang makin naik, artinya angkatan kerja juga bakal makin banyak, sehingga orang pendapatan, total pendapatan di satu negara bakal naik. Gaji, upah, sewa, ada yang dapat warisan, segala macam bakal naik juga dong ya. Kita punya anak satu, anak dua, nanti kalau udah kerja, punya gaji, gajinya agak lebih, nah pasti nanya, ini duitnya dibeliin apa ya Pak gitu. Beliin properti, emas, saham, kripto, nah seperti itu. Nanti bakal balik ke sini nih, karena sarana investasi yang ada itu terbatas ya. Ada pasar modal, pasar uang, kripto. Nah, nggak jauh-jauh dari situ sih gitu ya. Jadi duit yang berlimpah dari gaji dari pertambahan jumlah penduduk ini akan dilempar ke instrumen, aset instrumen gitu. Nah, aset instrumen ini kalau kita lihat yang punya potensi naik terus karena ada yang namanya dividen dari perusahaan pabrik ya di pasar saham, sehingga makin banyak uang yang ditanam di pasar saham, otomatis harga saham dari perusahaan-perusahaan yang memang bagus bakal naik terus. Ini contohnya misalkan Bank Syariah Indonesia ya, tahun kemarin masih di 1.800, sekarang udah mungkin 2.500, 2.700.
udah makin tinggi. Kenapa? Karena orang berebut, ya. Orang berebut untuk mengoleksi saham emiten-emiten yang punya prospek dan dividen yang udah jelas gitu. Seperti itu. Jadi dividennya ada yang di reinvest lagi di pasar modal. Nah, inilah yang menyebabkan kalau orang dapat dividen, ya pasti dari 200 triliun ini ada sekian persen atau sekian puluh triliun yang masuk lagi ke pasar modal untuk di reinvestasikan, dibelikan ke saham-saham yang udah proven memberikan keuntungan. Nah, itu yang menyebabkan harga saham itu jadi naik. Nah, kira-kira itu nih. Nah, kalau terkait FVCT, ini nih pertanyaan, masih layak hold atau enggak ya? Ternyata kinerjanya naik, tapi ini kan tergantung kondisi internasional juga ya. Kalau resesi segala macam ya bisa turun, bisa naik. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Oke, ini nyangkuters. Nah, di Q3 FVCT masih 55, tapi di Q4 Desember Januari udah naik ke 60, 70, dan hari kemarin di 80 ya. Nah, ini adalah pilihan kita mau hold, cut loss, atau average down kalau kita punya di FVCT dengan fakta bahwa kinerjanya makin naik gitu ya. Nah, ini adalah sejarah si FVCT ya. Oversubscribe dulu, tetapi ternyata kinerjanya sempat turun. Ini tadi udah dibahas. Investor retailnya sekarang udah turun di 2.900-an gitu ya. Udah turun banyak. Target dividen saham FVCT kalau dari hitung-hitungan dividen payout ratio-nya, maka target ini ya, salah ketik, sekitar 5 perak. Nah, jadi 5 perak nih kalau sekarang harganya 83, 81, kalau misalkan naik ke 100 nih masih worth it atau enggak kalau dividennya cuma 5 perak. Ini tahun lalu ya, total emiten-emiten yang pernah diuji coba beberapa, ada MTEL, ASI, MPLP. Ini udah pernah belum ya? Nah, ini biar tujuannya teman-teman, sekarang kita yang belajar, dari hasil kita belajar nanti kita tularkan kepada anak istri gitu ya. Kan tinggal beli aja gitu, tinggal dibikinin RDN, masa sih nggak bisa gitu. Sama-sama belajar lah ya. Ini apa nih? Target dividen, ini yang dulu dividen tahun lalu hanya 2,3 atau 2 rupiah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini masih asumsi gitu ya, 30%, di prospektusnya memang 30%, tapi realnya kalau nggak salah hanya 2 perak aja. Sekarang kemungkinan di 5,6 ya, kalau persentasenya di 25%, berarti dividennya naik 100% juga tuh. Oke, ini udah. Nah, ini tadi udah ya, udah kita spill bahwa pemegang saham retail per Februari di 2.900 udah makin turun. Nah, ini nih FVCT total aset tumbuh 19%. Kalau kita lihat nih dari item-item aset lancar dan tidak lancar, dari kasnya ini 58 miliar memang naik ya, tetapi kalau kita explore lagi di cash flow-nya itu ada penerimaan dari hutang sih sebetulnya ya. Jadi cashnya nambah karena ada hutang baru yang dia terima gitu. Kemudian persediaan, nah ini FVCT kalau kita lihat ketika resesi atau ketika orderan dari luar negeri turun, nah, dia tuh tetap berproduksi kalau saya lihat ya, sehingga mungkin persediaannya jadi numpuk nih di 2023.
persediaan yang hasil dari 2001, 2022 yang tidak terserap ke Amerika mungkin ya, jadi persediaannya jadi numpuk. Kemudian dari sisi aset tetap ini nggak terlalu banyak pembelian kalau nggak salah, hanya di cash flow nanti kelihatan. Cash flow sekitar 100 miliar kalau nggak salah ya. Cash flow kelewat nih. Ini auditornya juga udah pakai Amir Abadi Yusuf, udah oke nih ya, udah auditor global juga. Nah ini jadi meskipun asetnya naik nih teman-teman, tapi memang ada beberapa catatan nanti di sisi cash flow ya. Nih, arus kas dari operasi ini masih minus ya, belum terlalu wonderful banget, tapi minusnya ini turun dari minus 19 miliar menjadi minus 1 doang. Nah ini ada progres lah ya, bahwa cash dari aktivitas operasinya udah agak baikan lah dibanding tahun 2002 yang berdarah-darah. Nah karena cash dari operasi masih minus, nanti di sini nih ada pencairan utang jangka panjang. Nah, ini agak gede ya dibanding tahun sebelumnya yang cuma 182, ini pencairannya sampai 260 ini sendiri nih, miliar sendiri. Nanti akibatnya ini nih ya, akibatnya di biaya apa namanya, biaya bunga, biaya di mana ya, pembayaran utang, pencairan pembayaran utang, pembayaran pinjaman, penerimaan. Di sisi rugi laba, ini dia pembayaran beban keuangan alias interest expense-nya ini jadi naik dari 11 miliar ke 17. Ini karena utangnya naik gitu ya. Catatan minusnya nih si FVCT nih, utangnya rada gede gitu ya. Aneh juga sih, dana IPO-nya nggak cukup kali ya, terlalu kecil apa? Dana IPO-nya dapat berapa sih? Dana cadangan 2002 pembagian dividen. Oh ini kalau nggak salah ini ya 90 miliar dia. Oh pembagian dividen ya belum ditentukan. Dia dapat IPO-nya tuh kalau nggak salah 90 miliar deh. Nah, jadi untuk biaya ya, biaya interest expense ya itu agak gede nih. Dia ada di notes 28 yang tadi ya, notes 28. Nah kalau nanti hutang banknya itu bisa dikurangi seperti si CPRO, nah mungkin ini kinerjanya lebih moncer lagi nih. Coba kita lihat 28 beban keuangan. Nah ini dia, beban bunga pinjaman bank atau bank loan interest expense dari 6 miliar naik jadi 14. Ini lumayan juga ya. Selain ada bank loan, beban bunga pinjaman others juga ini sih stabil ya, 28 ke sini. Pendapatan bunga 300 juta. Nah catatannya, jadi yang harus nanti kita explore ada di sisi hutang mungkin ya. Dari sisi hutang si FVCT ini apakah dia nanti bisa berkurang atau enggak. Hutang pihak berrelasi. Nah selain hutang ke bank, ini juga dia hutang ke grup, naik juga nih. Dari 10 miliar ke 45 miliar. Waduh. Tapi secara total total debt-nya memang masih
controllable mungkin ya, hanya naik di 5%, hanya pindah dari kantong kanan ke kantong kiri mungkin ini. Oke, dari sisi revenue naik 12%, labanya tinggi, tadi udah dibahas ya, karena ini banyak ekspor, 84%-nya ekspor, dan terkait dengan kurs mata uang, jadi kelihatan dia naiknya tinggi. Bebannya tadi udah dilihat sekilas juga cukup terkendali karena biaya upah dan gajinya justru turun gitu ya. Oke, kira-kira sekilas dari FVCT, mungkin lebih fokusnya ke situ teman-teman ya, ke target dividen. Ini mentok di sekitar katakanlah 6 perak per lembar. Jadi buat momentum atau isu sentimen positif sampai RUPS, koridor naik turunnya mungkin di 6 perak ini. Sisanya sih mungkin belum sempat kita eksplor lagi ya, baru secara total aja. Jangan sampai nanti teman-teman terkena dividen trap ya, dividennya cuma 6 tapi keburu beli, katakanlah FVCT dari 80 naik ke 100. Nah, takutnya begitu pengumuman kumdet balik lagi ke 70 kan boncos ya. Oke, kayaknya cukup itu. Ini sisa-sisa isu yang ada di prospektus. Kayaknya nanti kita update lagi ya. Kita lihat di audit report kira-kira mana yang perlu kita cermati. Nanti kita review lagi di postingan berikutnya. Yang penting kita nikmati dulu kinerja positif dari FVCT ini. Cuma hati-hati jangan sampai kena karung bandar gitu ya, karena ini udah naik 15 nih. Takutnya kita euforia ikut masuk, ikut beli, nggak taunya balik lagi ke level 70 sampai jadwal ada RUPS dan kumdet. Nah, itu waspadalah ya, karena ini kenaikannya agak signifikan akibat dari investor retailnya agak dikit. Nanti teman-teman harus lihat nih siapa yang apa namanya, yang beli gede gitu ya. Ini lihatnya di mana ya, lupa nih saya. Siapa yang bandarmologi yang, nah ini nih di bandar detektor. Nanti teman-teman bisa lihat seller YP MG. Nah, MG jual ini ya. Nanti teman-teman harus lihat juga di average berapa broker-broker ini ikut beli gitu ya. Coba penasaran saya. Kita lihat di sini. Oke. Mana nih? FVCT enter. Kok nggak ada ya? 2001. Kok nggak bisa? Oh, ini tanggalnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa kelihatan nih broker-broker ini pada miara di average berapa nih ya. 81, 96, 95. Nah, ini nanti bisa jadi patokan teman-teman. Kalau nanti harganya ternyata di atas 100, nah berarti ini bandar-bandar ini mau BEP. Banyak yang nyangkut juga ternyata ya. Paling rendah berapa nih? 74. Oh iya, 74. 74 MG sell di situ. Oke. Kalau kita dari awal tahun kita lihat, coba
Januari awal tahun. Oke. 2022 2004. Gimana sih? Rata-rata ini ya harga average-nya dari sekuritas-sekuritas yang dari periode 2002 sampai April, rata-ratanya di 81 ternyata ya. 74. Nah, nanti kalau buat teman-teman yang apakah mau mulai nabung di harga berapa, nah jangan lupa bandarmologinya, bandar detektornya itu juga harus kita perhatikan gitu ya. Jangan sampai kayak si CPRO nih, kinerjanya ada positif tapi respon harganya malah nyungsep. Oke, kira-kira itu dulu teman-teman, sharing tentang public expose-nya si FVCT. Mudah-mudahan nanti bisa kita ekspor lebih detail lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.